Tuhan tidak mungkin kalah bertengkar. Nah, bagaimana di kalian? Kalian terima nggak Tuhan kalian bergumul dengan Yakub terus kalah? Gitu. Jangan tahu ya, namanya aja. Biar Bada. Hari ini kita kembali lagi diskusi dua arah dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, dengan kita spesifiknya adalah saudara Kristen. Kenapa kemudian kita menjadikan diskusi ini sebagai rutinitas harian? Karena memang mereka masif sekali membuat live streaming yang membahas tentang Islam juga, kemudian mengajukan tuduhan-tuduhan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap nabi kita dan terhadap agama kita. Nah, jadi hak kita itu menjawab pertanyaan dari mereka. Selain itu, ada kepentingan bagi kita dalam dunia dakwah, menjelaskan apa yang mereka salah pahami supaya tidak dijadikan pandangan yang kemudian menyesatkan yang beredar. Jadi kita punya tanggung jawab meluruskan, menjawab dan juga mengajarkan mereka ya bagaimana pandangan yang benar terkait Islam. Nah, dengan keterbatasan kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, kita berdakwah dan silakan pilih jalur dakwah masing-masing. Kalau saya lebih tertarik jalur dakwah dengan menggunakan kaidah dialektika dengan ilmu pengetahuan, dan buat teman-teman juga punya tanggung jawab berdialektika, seperti kalau dengan harta silakan dengan harta kalian, dengan kemampuan kuasa kalian ya silakan, dengan kemampuan apapun silakan ya. Jadi kita dikasih Allah kemampuan untuk berdakwah dengan cara masing-masing. Yang penting kita berguna buat agama kita. Baik, Noir, silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuan di sini. Mama itu tinggalin. Ya, halo Noir. Semua aja. Semua aja. Makasih. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kenapa banyak pertanyaan yang muncul dari kita umat Islam setelah kita mendengarkan dialog lintas iman ini? Karena memang ada beberapa statement-statement yang mengejutkan ya. Salah satu statement yang sangat mengejutkan, ini juga terjadi kepada saya pertama sekali saya baca Bible, adalah tentang pernyataan kalau Yesus itu dikatakan terkutuk. Nah, ada beberapa orang Kristen yang menjawab cara pandang ini seperti ini teman-teman. Mereka mengatakan sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk, hanya Yesus itu menanggung kutuk. Jadi dia itu tidak berdosa sama sekali, tapi dilimpahkan kesalahan orang lain ke dia. Artinya dia itu terkutuk bukan karena perbuatannya, tetapi dijadikan terkutuk oleh Bapa. Dan itu dalam ayatnya ada, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Nah, terus itu semua adalah pernyataan Paulus. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Kemudian karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tujuan dari Galatia pasal 3 nomor 10 sampai 13 ini mengatakan bahwa hukum Taurat itu pada dasarnya adalah kutukan. Kenapa? Tuhan memberikan hukum Taurat itu harus dikerjakan semua. Kalau ada satu saja yang tidak dikerjakan, maka terkutuklah yang lainnya. Seperti itu cara pandang yang dibawa oleh Paulus. Jadi kalau teman-teman lihat dalam surat-surat Paulus, Paulus sering menginterpretasikan kitab perjanjian lama gitu. Seperti itu. Nah, ini yang kita tanyakan, apakah orang Kristen mengikuti sudut pandang Paulus terkait tentang hukum Taurat sebagai kitab yang dikatakan terkutuk. Noir tadi sudah kedua kali ya. Ini yang kedua kalinya Noir naik ke atas. Silakan, agama dan tujuannya ke sini. Halo. Oke, kayaknya tap-tap layar mungkin. Ya. Islam saja bahas, woi. Jelas di sini non-Muslim diizinkan bertanya tentang Islam saja, tetapi saya membawa tema, masa kalian maunya bertanya tapi nggak mau ditanya. Saya bertanya tentang judul di dalam kitab kalian Galatia pasal 3 ayat 13. Bagaimana pendapat kalian terkait tentang pernyataan dari Paulus bahwa Kristus telah menebus kutuk dari hukum Taurat? Yang pertama yang terkutuk di sini ada dua. Pertama hukum Taurat, yang kedua adalah Yesus sendiri. Bagaimana cara kalian memandang dan memahami pernyataan Paulus bahwa Yesus adalah seseorang yang dijadikan terkutuk untuk menyelamatkan kalian gitu. Dalam ranah konsekuensi logik, saya menilai, memandang, beropini bahwa ini seolah-olah, saya nggak tahu ya bagaimana kalian memahami, ini seolah-olah mengatakan bahwa kalian itu lebih mulia daripada Yesus, sehingga kalian itu tidak boleh terkutuk, sehingga walaupun kalian yang pada dasarnya harus terkutuk, lalu kemudian kalian dibebaskan dari kutuk itu dan kutuk itu dilimpahkan kepada Yesus. Nah, ini merusak ranah keadilan ya.
Kenapa saya bilang ini merusak karena keadilan? Karena keadilan itu sejatinya kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi kalian yang berdosa, kalian yang bersalah, kenapa orang lain yang harus dipersalahkan dari dosa kalian? Apakah begini cara keadilan dalam agama kalian atau seperti apa? Banyak hal yang terganggu. Kita sebagai orang rasional itu memandang doktrin Kristen begitu. Halo Jabrik, silakan perkenalkan nama dan agamanya dan tujuannya ke sini. Silakan. Oke. Halo, assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam. Agamanya apa? Tujuannya ke sini apa? Salah pencet. Alhamdulillah 100% Islam. Ya, salah pencet ya. Saya turunkan ya. Ya, kalau mau naik langsung aja, to the point aja teman-teman ya, nggak usah basa-basi lama-lama karena kita juga harus efisien singkat waktu. Saya paling pagi itu cuma punya waktu paling banyak 3 jam, 2 jam gitu ya. Halo Yehudil. Yehudil, Iya, halo. perkenalkan nama, agama dan tujuannya ke sini. Ya, saya Kristen Protestan. Oke, sister. Tujuannya ke sini, sister? Iya, kok judulnya Yesus terkutuk. Ya, ini yang saya bertanyakan kepada kalian sebagai teman-teman Kristen di Galatia pasal 3 ayat 13 ada tertulis Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, maka muncul pertanyaan saya adalah apakah Anda termasuk orang yang menerima kalau Yesus itu adalah orang yang dikatakan terkutuk? Silahkan. Dia bukan terkutuk, dia membebaskan manusia dari kesalahannya. Coba baca dulu ayat Galatia pasal 3 ayat 13 itu biar Anda paham. Itu bukan terkutuk, makanya Ya, dibaca dulu makanya. sampai semuanya. Iya, makanya saya minta tolong Anda baca karena saya sudah baca. Mana tahu nanti Anda beda dengan saya kan? Silakan Anda baca yang kuat. Kalau perlu ya udah kalau gitu saya tunjukin aja ya biar kita tidak bertele-tele. Kecuali saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, mungkin kalian bisa ngibul saya nggak apa-apa. Tapi saya kan juga bisa bahasa Indonesia kan. Dan saya juga sering baca kitab kalian. Jangan pikir saya nggak baca. Saya baca tuh pakai kontekstualnya, bukan nggak main-main ya. Kita coba perhatikan teman-teman. Nih, silakan Anda baca dulu, Anda pahami sendiri karena takutnya nanti ketika saya yang bacakan Anda nanti memahaminya berbeda lagi. Silakan. Silakan sister. Saya sudah tampilkan di depan di atas ini. Sister. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu bukan lagi terkutuk, tapi dia sendirilah kutuk itu karena dia sudah jadi kutuk karena kalian. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Paulus menjelaskan dalam kitab Perjanjian Lama, ketika ada orang yang terkutuk, ketika ada orang yang mati di salib, maka itu mati terkutuk. Ternyata memang Yesus itu mati di salib. Dan matinya terkutuk itu adalah untuk menebus kutuk hukum Taurat untuk kalian. Dengan jalan dia menjadi kutuk. Jadi pada dasarnya Yesus bukan lagi menjadi terkutuk, tapi menjadi kutuk. Terkutuk dengan kutuk itu beda. Sama seperti ini. Kotoran dan kena kotoran. Yesus sudah menjadi kutuk, bahkan dia sendiri adalah kutuk. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kalian memahami ayat ini gitu. Pada saat bersamaan kalian memuliakan tokoh ini, tapi pada saat bersamaan kalian juga mempercayai kalau dia itu berubah menjadi kutuk hanya untuk menanggung dosa-dosa kalian. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kami umat Islam ketika membaca kitab kalian. Kenapa kami ajukan pertanyaan ini? Tidak lain tidak bukan adalah karena kami juga mempelajari kitab kalian. Seperti itu, sister. Yehudi, nggak, santai aja. Kita di sini nggak kita tidak mempermalukan orang lain, teman-teman. Kita juga tidak mendesak orang lain untuk menjawab seperti yang kita pahami. Kita tidak membuat beliau ini direndahkan. Kita hanya ingin beliau ini naik ke sini bermanfaat untuk beliau sendiri. Apa manfaatnya? Setidaknya adalah membuka cakrawala berpikir, mengajak beliau berpikir, mengajak beliau berenung, mengajak beliau jujur terhadap keyakinannya, supaya beliau menjadi pribadi yang jujur terhadap keyakinan dan tidak ada-adakan, tidak diakal-akali ya. Karena agama itu nggak mungkin bisa diakal-akali, teman-teman ya. Yang namanya agama itu nggak bisa diakal-akali.
Agama itu bisanya agama yang beda agama, informasi ketuhanan dengan informasi yang bukan ketuhanan itu bedanya adalah jujur, kebenaran. Ya, seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Itu penting bagi kita. Oke Yehudi, nanti kalau sudah siap bicara boleh baca dulu kitabnya satu perikop boleh. Nanti baru jelaskan kepada kami untuk pemahamannya seperti apa. Halo Denis. Halo Denis. Halo Denis. Halo, buka mic-nya Denis. Teman-teman ke tempat saya ini tidak perlu harus khawatir loh. Saya tidak ada niat untuk merendahkan kalian di sini. Betul-betul kalian diajak berpikir, merenung dan jujur terhadap keyakinan sendiri. Bukan diajak untuk bertengkar. Saya tidak sanggup bertengkar dengan kalian. Tuhan saya cuma satu. Saya bertengkar dengan kalian, nanti saya dikeroyok sama kalian. Ya, saya benar-benar jujur, saya nggak berani bertengkar dengan kalian. Karena buat apa? Agama saya juga larang begitu. Saya dibolehkan mengajak kalian berpikir, merenung dan jujur terhadap keyakinan masing-masing. Ya, dalam ranah apa? Dialektika. Dialektika itu hal yang dibolehkan ya. Seperti itu. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah naik dan turun ya. Semoga kalian tercerdaskan dan tercerahkan. Halo Hazic. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, Ada yang mau disampaikan Pak? saya cuma mau tanya ke Bunda ini tentang Bibelnya Oten itu ya Bunda. Saya rasa ada kesinambungan antara terjemahan LAI dengan terjemahan GPS Bunda. Terus? Ya, yang saya pertanyakan ini di otak saya ini, ada suatu ayat atau suatu surat itu di ulangan itu, kok di ulangan sih? Di kejadian 32 nomor 28 itu Bunda. Bahwasannya di sana itu tertulis bahwasannya Yakub itu tidak lagi disebut Yakub akan tetapi Israel. Sebab apa? Sebab dia telah bergumul melawan Allah dan manusia dan ia menang. Coba Bunda tanggapi ayat itu. Kalau tidak ditafsir secara matang-matang maka itu bisa menyesatkan Bunda. Loh, kenapa harus ditafsir? Emang kita punya kapasitas apa menafsir kitab orang lain yang nggak jelas epistemologinya? Saya merasa Anda mendudukkan kitab orang lain seperti Al-Quran gitu. Kalau Al-Quran itu bisa ditafsir karena memang memiliki konstruk bahasa yang tinggi. Kalau Bible itu cuma terjemahan dan kita tidak punya kapasitas sebagai orang Islam menafsirnya. Karena itu bukan kitab kita dan itu juga adalah terjemahan. Dan kalaupun terjadi kesesatan memang isinya semua sesat dalam pandangan Islam. Jadi kita tidak ada kewajiban. Saya jangan disalahpahami ya. Mentang-mentang saya membahas kitab orang lain itu, jangan dikira saya itu mencoba menafsirkan kitab orang lain itu tidak. Itu melanggar SKB 2 Menteri, melanggar Undang-Undang Penistaan Agama. Saya di sini tupoksi saya adalah mengajak saudara-saudara Kristen itu untuk membaca kitab mereka lalu merenung, berpikir dan jujur. Itu sebenarnya bukan untuk memahamkan kepada mereka kitab mereka begini loh, enggak gitu loh. Karena waktu Umar Ibn Khattab datang membawa gulungan kitab, kata Rasulullah apa? Buat apa itu? Seandainya Musa hadir pada zamanku, dia akan jadi pengikutku. Jadi sebenarnya Bible itu bukan kita anggap sebagai sesuatu sumber informasi, bukan bro, saudaraku, bukan. Bible itu kita jadikan literasi untuk ingetin saudara Kristen agar mereka berpikir, bener gak sih keimanan kalian gini, Tuhan kalian bergumul sama Tuhan, berantem terus kalah, gimana pendapat kalian gitu. Kita itu sebenarnya tupoksi room saya ini saudaraku ya.
bukan untuk menginterpretasikan kitabnya orang lain, bukan untuk mengajarkan orang lain memahami kitab mereka seperti apa, tidak, tapi ingin mengingatkan saudara Kristen untuk kembali baca kitabnya lalu jujur kepada kita bagaimana cara kalian memahami ini. Gitu sebenarnya, bro. Lalu kemudian baru kita masuk dalam mendakwahkan agama kita kepada mereka, ya, bahwa kalau dalam pandangan kami ini sudah terlanggar ini secara moralitas, secara etika dan estetika. Tuhan tidak mungkin kalah bertengkar. Nah, bagaimana di kalian? Kalian terima nggak Tuhan kalian bergumul dengan Yakub terus kalah? Gitu, gitu ya, Akhi ya, tupoksirum saya begitu. Jadi kita tidak boleh menginterpretasikan kitab mereka. Iya, betul sekali Bunda. Yang saya herankan itu ya Bunda, kenapa kok berbeda terjemahan mereka atau LAI itu berbeda dengan terjemahan GPS Bunda? Itu yang saya Karena memang teman-teman Kristen ini terjemahan itu menyesuaikan kebutuhan doktrin. Ya, kebutuhan doktrinnya seperti apa, maka terjemahannya nanti disesuaikan. Terjemahan itu bisa berubah menurut mereka kalau tidak tepat lagi dengan doktrinnya. Kalau doktrin Tuhan bergumul dengan Yakub, itu pernah ada salah satu pendeta yang mengimani memang begitu. Tuhan betulan yang bergumul dengan Yakub lalu dia kalah. Kenapa aneh Tuhannya orang Kristen kalah bergumul? Memang faktanya waktu dia hadir di abad pertama dia kalah melawan orang Yahudi dan orang Nasrani kok, orang Romawi kok. Jadi kalau Tuhannya orang Kristen babak belur itu bukan hal yang menggelikan dalam keimanan mereka. Loh, Tuhannya memang pernah babak belur, sengaja babak belur kan waktu di salib itu. Lalu kalau memang Tuhannya pernah berantem sama Yakub terus kalah, apakah itu menjadi aneh bagi mereka? Seharusnya tidak aneh. Hanya saja kalian teman-teman Islam akan melihat ketika mereka naik ngobrol dengan kita, itu akan memantik ke cara berpikir mereka sehingga mereka sadar, wah ini gak benar. Itu tujuan kita. Buat apa itu? Buat mengikis doktrin yang telah lama bertengger di otak mereka supaya mereka bisa menerima ajaran yang benar, yaitu Islam. Itu tugas kita. Itu cuma mengajak ya, bukan memaksakan. Kalau mereka menolak juga kita tidak apa-apa. Tidak dipaksa gitu. Begitu ya, Aki ya. Ya Bunda. Iya, baik. Terima kasih ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Tupoksirum saya ini kembali pada porsinya, yaitu bukan untuk interpretasikan kitab orang lain, karena bagaimana cara kita mau menafsir kitabnya orang Kristen? Coba kitab mereka yang ada hanya terjemahan, bagaimana? Yang ada adalah nanti kalau kita mau menafsir kita pakai pandangan Yahudi, ya beda dengan Kristen. Jadi gimana caranya? Gak bisa. Biarkan mereka yang menjawab kitab mereka. Jawabannya itulah yang akan kita tangkap sebagai, oh begitu, ya seperti itu. Supaya teman-teman tahu, oh begini sudut pandang mereka. Bukan untuk supaya kita itu membantah begitu saja ya. Membantah boleh, tapi pandangan yang rasional dibantah. Halo Yure. Halo Yure. Oke. Jadi teman-teman ya, banyak dalil-dalil di dalam kitabnya orang Kristen itu secara tekstual itu kalau dimaknai, dibaca begitu saja itu memang aneh. Nah, mereka akan menafsirkan kitab mereka, membuat paham orang lain supaya tidak melanggar kode etik, moralitas, etika, dan estetika. Itu yang ingin kita tahu, bagaimana cara mereka menafsir itu. Sehingga mereka damai dan tenang saja dengan pemahaman bahwa Tuhan mati terkutuk gitu loh. Halo Abdullah. Pak Abdullah. Ya. Ada yang disampaikan Pak? Oke, turun dulu ya. Nah, ini yang membuat kita teman-teman setiap hari itu berdiskusi, karena memang ada diksi-diksi dalam kitab sucinya teman-teman kita Kristen ini yang membuat kita bertanya-tanya pada akhirnya, kok bisa ya? Kok bisa ya Yesus dikatakan terkutuk? Kok bisa ya? Waalaikumsalam, Kakak Coral Store. Tuh. Halo Donat. Halo Donatur.
Halo Donat. Iya, perkenalkan nama agamanya. Halo. Suaranya enggak? Suaranya kok putus-putus ya? Suaranya putus-putus apa saya, guys? Ini yang putus-putus saya atau siapa ini? Ini jaringan kurang bagus. Oke, cari tempat yang bagus dulu, Pak. Agamanya apa, Pak? Agamanya apa, Pak? Agamanya apa, Pak? Kalau boleh saya tahu, Agama Pak? Kristen. Ya, ada tujuan apa? Ada tujuan apa? Tujuannya untuk bertanya tentang tema yang ada. Oke, apa pertanyaannya, Pak? Tema saya ini adalah sebuah pertanyaan, Yesus terkutuk, tanda tanya. Gimana menurut Anda? Anda percaya Yesus terkutuk? Iya, justru saya tidak percaya Yesus terkutuk, makanya saya tanya di host bagaimana jadi temanya seperti ini. Karena ini, Pak, tema ini berawal dari ayat ini, Pak. Bapak baca Galatia pasal 3 ayat 13. Bapak percaya pada surat Paulus sebagai firman Tuhan? Galatia pasal 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini merujuk kepada siapa menurut Bapak? Gimana, Pak? Menurut Bapak siapa ini? Yang dikatakan di dalam kitab ini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, ini menurut Bapak siapa? Jadi yang menurut host ini siapa yang disalibkan? Inilah Kristus. Kristus ini. Gimana? Menurut Bapak siapa yang dikatakan terkutuk ini? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini berarti kan Kristus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib. Gimana? Menurut Bapak gimana ayat itu? Gimana cara menjelaskannya? Gak apa-apa, Pak, direnungkan dulu, dipikirkan dulu, karena memang room ini apa? Ya, Pak? Coba Bapak di mute dulu, cari signal yang bagus dulu ya, Bapak. Pak, signalnya bagus dulu. Cari bagus dulu signalnya. Bapak cari signal yang bagus dulu ya. Hari ini yang ngelek jaringan. Iya, yang ngelek jaringan Bapak. Kamu itu loh yang Bapak turun aja ya, Bapak benahi dulu aja mungkin. Ya, Putrajaya. Gimana? Kau mau membantu menjawab atau mau bertanya saja? Enggak gini. Memang nama Yesus itu fenomenal ya. Bisa mendapatkan gift, bisa mendapatkan koin gitu. Sementara nabi lain nggak pernah diangkat gitu ya. Luar biasa. Ya itulah bedanya. Ya, inilah bedanya. Yesus datang ke dunia sebagai orang miskin, tapi ketika orang menyebut nama orang lain yang kaya, itu justru orang yang berbeda keyakinan ya. Kayak kami ini banyak koin, banyak duit. Itulah. Makanya aku bilang nama Yesus itu nama kutukan bagi orang Kristen, nama bagus buat kami. Nah, makanya kami bahas terus gitu kan, maksudmu kan?
Ya itulah. Ya gimana nih menurut kamu Galatia pasal 3 ayat 13? Coba jelas bagi kau sebagai Kristen memahaminya kayak mana itu? Menurut kau, pandangan kau gitu loh. Mau kau punya Tuhan terkutuk? Sudah berdamai kau? Nah maksudku kayak gini loh, Tuhan kalian aja terkutuk, kok bisa-bisanya kalian merasa anak Tuhan yang tidak terkutuk mulia gitu loh. Nah, itu pertanyaanku tuh kayak gitu. Tuhan kalian aja terkutuk gitu loh, kok bisa-bisanya kalian merasa tidak terkutuk? Begitu masyhurnya namanya Yesus itu. Di akhir zaman juga nanti yang turun dia, bukan nabi yang terakhir. Mana ada nama anak Maria Yesus? Yesus itu mana dikenal itu? Isus itu dialek, iya. Dia orang apa? Si Terus anak yang Maria ini dikenal apa? Yeshua Masaha. Sekarang saya tanya Anda, Coba Yesus kau sama besok, coba dengar kau. dulu. Yesus Ya, dengan ini Yesus teman-teman, nggak sedikit aku dapat pandangan nih. Coba teman-teman ya, ini lucu besok nih. Jadi si putra ini turunlah Yesus besok kan, orang yang bernama Yesus itu turun lah besok kan. Dipanggilnya lah Yesus, Yesus katanya. Bapak kau katanya, siapa kau panggil Yesus, Yesus kata orang ini kan. Datanglah aku Isa karena kita Isa, oh itu nama aku tuh kan. Soalnya aku orang Aram kan Isoa. Kalau Rifa, diam dulu kau. Nama dia dalam bahasa Aramaik Isoa Masaha. Dalam Emang dialek dia Arab tidak. Emang dia orang Diamlah Arab? kau dulu. Orang Aramaik. Orang Aramaik bahasa Aram dengan bahasa Arab serumpun. Nah, Aduh. diamlah Anda itu kau dulu. penulis. Ini orang ini memang aku lagi dibawalah kau dulu ya mu aku ya. Aku lagi menjelaskan ke orang-orang. Si Putrajaya ini dan seluruh Kristen nanti manggilnya tuh Yesus, Yesus katanya. Datanglah orang ini. Siapa kau panggil? Kau lah. Siapa kau bilang? Yesus. Kenal aku rupanya. Sama kayak ki aku. Namaku Rifa. Ripus. Ku tampar mulu kau nanti. Nama aku bagus-bagus Rifa. Kau bilang Ripus. Kalau Isa masih mending. Dialeknya masih sama. Isoa Masaha. Isa Al-Masih. Masih sama. Ya kan masih sama gitu loh, nggak jauh. Yesus ditamparnya kau. Kurang ajar kau ganti-ganti nama aku katanya. Halo Ed. Halo. Lagi kerja bapak ini. Lagi kerja jangan naik ya. Yesus katanya. Yesus siapa itu katanya kan. Kau lah kata. Aku tumbuk kau. Aku nggak pernah namaku Yesus ya. Mama aku capek-capek nak ngasih namaku Iswa katanya. Kau panggil aku Yesus. Kalau Isa, oh ini bukan orang Aram nih katanya. Orang Arab ini katanya kan. Dia tahu kan. Serumpun bahasanya sama kayak orang Malaysia kan. Halo Lambang Flash, perkenalkan nama dan agama. Coba kalian panggil Maria, panggil Marius kalau nggak ditabuk kalian. Kan ganti-ganti nama orang. Lambang Flash. Kalau nggak kalau nggak habis kalian dibuatnya. Nggak boleh suka-suka nenek kalian itu loh ganti-ganti nama orang. Yang betul lah. Nah ntar ya. Jadi kenapa kita teman-teman di sini mempertanyakan ini? Apa kepentingannya bagi kita? Yang pertama adalah mengajak orang-orang non-muslim dari kalangan Kristen yang suka membanding-bandingkan agama kita dengan mereka, yang suka menyerang agama kita, itu sadar dulu tentang agama mereka yang masih penuh dengan misteri dan tanda tanya gitu loh. Itu
Jadi kita ngajak mereka berpikir, selama ini mereka sibuk ngurusin agama kita, merendahkan, menghinakan, menyerang. Sementara apakah mereka sudah tahu ayat-ayat ini di kitab mereka itu sebetulnya